Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa Podcast Spesial Podcast NSTP Makassar. Mewujudkan mimpi dan meraih cita-cita bukanlah hal yang sulit. Asalkan kita mau bekerja keras, membulatkan tekad, dan berikhtiar. Seperti halnya sosok yang satu ini. Siapa sangka, anak pulau, anak rakyat yang berlatar belakang keluarga yang sangat sederhana, namun di usianya yang ke-37 tahun, sudah menduduki jabatan strategis, jabatan Ketua DPRD Kota Makassar. Kita sapa beliau, Bapak Rudalto Lalo SH. Assalamualaikum Pak Ketua. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ipun. Agak keren Pak Ketua. Alhamdulillah baik, sehat. Di tengah padatnya aktivitas sebagai Ketua DPRD, Pak Ketua, ya, stamina tetap harus dijaga Pak Ketua. harus dijaga. Harus dijaga Pak. Harus dijaga karena Makassar ini kota terbesar di kawasan timur Indonesia. Tentu tugas kita wakil rakyat bagaimana menjadi penyambung lidah rakyat. Kota Makassar yang jumlah penduduknya sekarang kurang lebih 1,7 juta. Ya. Pak Ketua, hampir semua warga Makassar tahu Ketua DPRD ini adalah sosok pemuda yang gagah dan punya tekad yang kuat ini Pak Ketua. Ya. Namun mungkin masih ada di antara saudara-saudara kita ini Pak Ketua yang sedikit mengetahui historinya Pak Ketua ini seperti apa. Ya. Saya dapat kabar Pak Ketua waktu sekolah naik perahu ke Makassar. Ya. Itu sudah berapa lama itu dilakukan itu Pak Ketua? Ya. Kalau flashback ke belakang, ketika saya masih remaja, kemudian masuk SMA pesantren 3 tahun, kemudian masuk SMA di SMA 6, memang saya jalan kaki kurang lebih 3 kilo PP pulang balik, menyeberang sungai, melintas empang, sawah, lalu menyeberangi sungai, baru ke tol, naik PT-PT ke SMA 6. Itu 3 tahun. Selama 3 tahun itu Pak? Tahun. Penuh perjuangan itu Pak? Luar biasa perjuangan. Luar biasa perjuangannya. Dari SMA dinyatakan bebas tes masuk kampus merah Unhas. Itu tadinya jalan kaki di sebelah barat Pulau Lakang itu, kampung halaman saya. Ini jalan kaki sebelah timurnya Pak Unhas. Kurang lebih sama jaraknya. Saat itu Pak Ketua tidak minder ya? Dengan teman-teman sekolah, dengan teman kuliah, dengan kondisi seperti itu Pak Ketua? Ya, kita anak kampung, anak pulau, ya lahir di pulau, tapi karena tekad untuk berubah, bahwa kita juga berhak mengenyam pendidikan. Dan kebetulan saya dilahirkan dari seorang ibu guru ngaji dan seorang bapak yang pemerhati pendidikan. Tapi bapak saya dipanggil ke rahmatullah di usia saya saat saya kelas 2 SMA. Nah, meninggal, memang perjuangan berat Pak. Di saat ibu saya hanya seorang guru ngaji. Ya, kalau menceritakan perjuangan masa itu, saya pun nggak menyangka hari ini, apa yang saya peroleh hari ini dari perjuangan masa lalu. Karena luar biasa, uang tidak ada, kita bukan orang kaya, pas-pasan, meninggal orang tua di usia SMA kelas 2, masuk Unhas, biaya kuliah, tapi alhamdulillah kehendak Tuhan saya bisa lakukan karena tekad tadi. Jadi ini Pak Ketua saya tergelitik rasa tiba saya mendengar cerita Pak Ketua pada saat itu. Hampir mirip kisah saya juga Pak Ketua. Cuma takdir yang membedakan Pak Ketua jadi Ketua DPRD. saya menempuh jarak jurnalistik Pak Ketua. Pengalaman hidup yang bisa dikatakan agak serba susah ya Pak Ketua ya? Pada saat itu. Susah, benar. Apakah proses itu Pak Ketua jalani atas desakan orang tua ataukah muncul kebulatan tekad dari dalam diri Pak Ketua Saya sendiri? tidak tahu dalam diri saya mengalir ada aura atau apa. Yang pasti dari SD, SMP, SMA, kuliah saya selalu jadi pemimpin. Ketua kelas, ketua organisasi. Masuk kampus Unhas, saya juga jadi ketua Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Unhas. Mahasiswa Hukum Indonesia wilayah Sulawesi Selatan. Dari aktivitas itu akhirnya terbangun networking, jaringan, perkenalan dengan pembesar-pembesar negeri, tokoh-tokoh republik, entah itu tokoh nasional, tokoh lokal Sulawesi Selatan.
Itu saya peroleh ketika mahasiswa. Nah, dari situlah kemudian saya mengenal dunia luar sebenarnya. Tetapi yang membuat mental saya kuat itu mungkin karena saya terlahir dari bukan orang siapa-siapa. Bukan orang yang punya duit, bukan orang yang lahir dari bangsawan, tetapi mengalir. Alasan atau mengalir atau kenapa seperti air aja mengalir. Kenapa tiba-tiba di setiap komunitas, setiap lingkungan saya selalu ditokohkan jadi ketua kelas, kira-kira begitu. Itu salah satu pertanda alam, Pak Ketua. Nah itu saya kemudian ditakdirkan menjadi ketua DPR. Apa mungkin dari dulu saya jadi ketua kelas, mulai dari SMP, SMA sampai kuliah. Dan saya itu tidak dibuat-buat soalnya. Tapi potensi itu apa Pak Ketua baru sadari setelah menjabat sebagai ketua legislatif ataukah sudah sadar pada saat proses itu berjalan? Ya saya menyadari pasti kita sadar dalam bisa mengukur diri kita, kemampuan kita, cara berkomunikasi kita. Lulus tes di Unhas. Ya bebas tes. Bebas tes Mas Unhas. Karena kalau dites belum tentu lulus. Tapi kalau saya tidak lulus mungkin saya jadi tukang embang Pak, petambak. Karena profesi di kampung saya kalau tidak jadi petani, petambak. Karena tekad saya bebas tes, sekolahlah saya di Fakultas Hukum. Dan saya yakin Pak Ketua, kalau tekad bulat, semesta mendukung insya Allah lapang jalannya Pak Ketua. Ya. Nah, ini kan berdasarkan pengalaman singkat yang Pak Ketua ceritakan ya. Masuk di bangku kuliah di kampus yang notabene kampus elit di tanah air. Ya. Bebas tes, berarti saya yakin Pak Ketua cerdas. Wajarlah jadi ketua DPRD Pak Ketua ya. Saya tidak merasa cerdas kalau saya. Siap. Tapi minimal ada hal yang dibahas saya cukup paham juga. Cukup paham juga. Kebetulan di kampus saya kuliah 7 tahun. Nah, makanya saya kalau dibilang pintar tidak juga karena kuliah 7 tahun. Tapi bukan berarti saya tidak naik kelas, tidak lolos dan sebagainya. Memang karena saya memilih dunia di luar dunia aktivis mahasiswa. Jadi saya betul-betul melaksanakan fungsi mahasiswa tadi. Mahasiswa kan social control, agen perubahan, penjaga moral. Ini semua yang saya lakukan ketika saya menjadi mahasiswa. Jadi sampai mahasiswa masih naik perahu ke Makassar? Iya. Masih Nanti semester 4 karena sudah jadi aktivis kampus, tinggalnya di kampus. Wah, tidak jelas rumahnya. Ramsis ya Bang ya? Tidak bisa di ruang senat, pindah-pindah rumah, pindah base camp, pindah sekretariat, ya pindah-pindah lah. Yang jelas tidak jelas di mana tempat tinggalnya, Pak. Sosok yang bisa menjadi motivasi ada di aktivis saat ini. Ya. Sosok yang bisa menjadi barometer adik-adik mahasiswa saat ini. Bahwasanya kondisi yang serba sulit itu tidak membuat kita patah semangat. Justru bisa menjadi acuan, bisa menjadi motivasi yang paling besar sehingga tercapai cita-cita. Masih banyak hal Pak Ketua yang saya mau korek. Yang mungkin pemirsa NS TV Podcast Makassar mau menggali itu, mau mengetahui itu Pak Ketua. Karena ini jujur jarang diangkat juga di media Pak Ketua ya. Kita tahan dulu Pak Ketua, kita kembali setelah pesan yang satu ini.